Pendaftaran calon hakim agung dan calon hakim ad hoc hak asasi manusia untuk Mahkamah Agung tahun 2022 resmi dibuka. Proses pendaftaran mulai dibuka sejak 31 Agustus sampai 20 September 2022. Anggota Komisi Yudisial sekaligus Ketua Bidang Rekrutmen Hakim, Siti Nurjanah mengatakan, ada 11 jabatan hakim agung dan 3 jabatan hakim ad hoc hak asasi manusia yang dibutuhkan, sesuai surat permintaan dari Mahkamah Agung. Ia merinci, 11 jabatan hakim agung yang dibutuhkan yaitu 1 hakim agung untuk Kamar Perdata, 7 hakim agung untuk Kamar Pidana, 1 hakim agung untuk Kamar Agama, dan 2 hakim agung untuk Kamar Tata Usaha Negara. Siti menyebut, proses seleksi dilakukan secara bertahap, meliputi seleksi administrasi, seleksi kualitas, tes kesehatan, tes kepribadian, dan seleksi wawancara. Pendaftaran calon hakim agung dan hakim ad hoc dilakukan sepenuhnya secara daring melalui situs rekrutmen.komisiyudisial.go.id. Sejumlah berkas persyaratan peserta wajib diunggah dalam bentuk soft file ke laman rekrutmen. Yang jelas nanti akan dipakai di Mahkamah Agung, ya, penggunanya adalah Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perkara yang sudah diajukan ke Mahkamah Agung, tetapi persisnya perkara apa? Ini tentunya Mahkamah Agung yang tahu. Dan kita menyelenggarakan seleksi ini tentunya atas usulan Mahkamah Agung, yang Mahkamah Agung dalam suratnya itu memang segera diperlukan hakim ad hoc HAM untuk menyelesaikan perkara yang sudah ada di Mahkamah Agung. Sementara juru bicara Komisi Yudisial, Miko Ginting, memastikan proses seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Miko mengatakan, KY juga akan melibatkan pihak eksternal seperti pakar hukum dan pengadilan dalam tahapan seleksi kualitas calon hakim. Ia menjelaskan, proses penyaringan calon hakim agung dan hakim ad hoc akan berjalan ketat dan tidak ada satupun keputusan yang bisa diambil tanpa kesepakatan pleno para komisioner KY. Misalnya ya, skenarionya misalnya dalam tanda kutip ingin meloloskan calon A karena preferensi tertentu gitu. Tidak bisa karena 7 orang komisioner harus sepakat terlebih dahulu. Gitu. Itu satu. Yang kedua, penentuan kelulusan di berbagai tahapan itu juga dilakukan melalui mekanisme passing grade. Jadi passing grade ini yang dilakukan adalah gini, penentuan passing grade terlebih dahulu, baru kemudian nama calonnya dibuka. Miko menambahkan seluruh rangkaian seleksi akan berjalan selama sekitar 6 bulan. Nantinya nama-nama calon hakim agung dan hakim ad hoc yang lolos seleksi tahap akhir akan diajukan ke DPR untuk tes uji kelayakan dan kepatutan. Aulia Faredina, Kompas TV, Jakarta.